Nah, satu hal yang istimewa kalau kita punya bilangan alam. Ya, coba lihat. Di kalkulator coba dibuka kalkulatornya. Itu posisinya di keypadnya jadi satu dengan len. Coba cari len dan itu satu tombol itu. Satu fungsi yang sama, ya, di tempat yang sama maksudnya ya. Terus tekan itu ketemunya 2,718 sekian nggak? Semua mencoba ya, biar tahu ya. Ayo semuanya buka aja. Ditekan nya ya, pangkat 1 misalnya ya. Itu apakah 2,718 sekian? Halo semuanya? Sudah mencoba? Iya, Pak. Berapa? Tolong dibacakan berapa? 2,71828. Oke. Yang lain sama nggak? Yang lain? Halo? Halo, yang lain bisa? Sama, Pak. Oke, lanjut ya. Itulah bilangan alam. Ya. Jadi termasuk pangkat X itu termasuk bagian dari contoh fungsi eksponensial. 5 pangkat 2X nggak sama ya. Pokoknya angka berpangkat variabel lah. Oke. Satu hal yang menarik kalau kita bicara pangkat X ya, itu ternyata dia berupa suatu deret. Jadi perhatikan bentar ya, pangkat X ini ya. Ternyata dia berupa deret bentuknya 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial. Pengertian 2 faktorial itu maksudnya apa? 1 kali 2 gitu ya. Nah, kalau 3 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3. Kalau 4 ya 1 kali 2 kali 3 kali 4 itu kan ya. Ulang ya. Pangkat X itu adalah 1 plus X pangkat 2 dibagi 2 faktorial plus X pangkat 3 dibagi 3 faktorial plus X pangkat 4 dibagi 4 faktorial dan sebagainya. Dan sebagainya berarti masih berlanjut, itu cukup diberikan 3 titik ya, 3 titik, jangan lebih, 3 cukup plus titik-titik dia 3 kali ya. Nah, sekarang menggunakan tabel 21 kemarin, coba kita turunkan ya. Kalau kita punya angka itu diturunkan berapa kemarin? 0 kan ya. Lalu angka berapapun diturunkan pasti 0, ya kan? Halo semuanya? Iya, Pak. Kalau X apa turunannya X? 1. X pangkat 2? 2X. 2X. Nah, X pangkat 3? 3X pangkat 2. 3X pangkat 2. X pangkat 4? 4X pangkat 3. Yang lain paham ini semuanya? Jelas ya? Halo, jelas? Halo, semuanya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sekarang kita coba lihat. 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Oke, yang 1 harus wajib tulis. Nah, ikuti ya, 2X dibagi 2 faktorial. Artinya 2X dibagi 1 kali 2. 1 kali 2 kan 2. 2 bagi 2 berapa? 1. Sehingga 2X dibagi 2 ya 1. Maka X ya dapatnya ya. 1 kali X kan. Berikutnya. 3X pangkat 2 dibagi 3 faktorial. Berarti 3 dibagi 1 kali 2 kali 3. Berapa itu? 3-nya hilang kan? Ya kan? Halo, 3-nya hilang? Iya, Pak. Tinggal 1 kali 2. 1 kali 2 artinya apa itu? 2 faktorial, ya kan? Paham ya? Jadi 3X pangkat 2 dibagi 3 faktorial itu adalah X pangkat 2 per 2 faktorial. Baik. Berikutnya. 4X pangkat 3 dibagi 4 faktorial, berarti 4 dibagi 1 kali 2 kali 3 kali 4. 4-nya hilang bukan? Ya. 4-nya hilang, berarti tinggal 1 kali 2 kali 3. Artinya apa? 3 faktorial. Maka untuk yang terakhir adalah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Perhatikan ini ya. 1 ditambah X tambah X pangkat 2 tambah 2 faktorial dan sebagainya. Ini kan mengulang hal yang sama dengan semulangan ya. Ini sama nggak? Identik nggak ini? Sama kan? Halo, sama nggak? Sama kan? Berarti ini pangkat X lagi sama. Halo, paham ini ya? Jelas? Jelas kan? Halo, semuanya jelas nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, jadi turunan dari pangkat X ya, pangkat X sendirinya sendiri kan ya. Kembali ke dirinya sendiri. Nah, sekarang ke bawah lagi ya. Kalau kita punya pangkat 2X. Pangkat 2X itu artinya menggantikan X yang tadi X diganti dengan 2X. Deretnya apa? Yang ada X-nya silakan diganti dengan 2X, paham kan? 1 nggak usah, tetap 1. Yang X-nya diganti dengan 2X, yang X pangkat 2 berarti 2X pangkat 2.
Yang X pangkat 3 berarti apa? 2X pangkat 3, yang X pangkat 4 apa? 2X pangkat 4 dan sebagainya, ya kan? Nah, sekarang kita coba melakukan penurunan ya, penurunan. Dulu ada gambar sebentar. Kalau diturunkan itu berarti yang tadi kita punya bentuk 2X. Kalau 2X diturunkan dapatnya apa ya? Nah ini loh, ya ini. Nah, dapatnya kan ini kan tadi ya, nggak dipangkatkan ya, masing-masing ya. Halo? Jelas ya? Nah, sekarang kalau kita turunkan masing-masing, turunan satu berapa? 0. 0. Oh, 2X? 2. 4X pangkat 2? 8. 8X. 8X pangkat 3? 24X. 24X pangkat 2? 16X pangkat 4 turunannya apa? 64X pangkat 3. Berarti 16 kali 4, 64 kan? X pangkat 3 ya. Tapi jangan lupa dibagi dengan faktorial masing-masing ya. Yang 2 faktorial ya tuliskan 2 faktorial. Yang 3 ya 3 faktorial. Yang 4 faktorial gitu ya. Nah kemudian coba dilihat lagi ini ya. Kalau kita coba melakukan evaluasi lebih lanjut dengan mengeluarkan angka 2-nya, coba lihat angka 2 dikeluarkan ya dari tanda kurung ya. Lalu yang didapatkan apa dalam kurung? 2 di ya ini ya. Kalau dikeluarkan 2 berarti kan 2 bagi 2 kan 1 ya. Nah, Iya, yang Pak. 24 dibagi 2 kan 2 yang 8 dulu. Nah, 8 dibagi 2 kan 4, jadi 4X. Yang 24 bagi 2 kan 12 ya kan? Iya. Yang 64 dibagi 2 kan 32. Nah, coba perhatikan. Yang di dalam kurung ini merupakan pengulangan hal yang sama dengan sebelumnya apa tidak? Sama kan? Yang E pangkat 2X tadi sama nggak ini? Pengulangan yang E pangkat 2X bukan? Halo? Halo? Iya, Pak. Sama kan? Sama kan? Halo, sama? Sama kan ya? Berarti Sama, Pak. ini silakan diganti dengan E pangkat 2X. Paham ya? Jelas ya? Halo? Jelas? Oke, nah sekarang satu hal yang ingin saya tunjukkan untuk memudahkan pengertian turunannya yang nanti bisa dipakai sebagai rumus umum ya. Coba perhatikan ya. Kalau kita E pangkat X punya E pangkat X diturunkan, nah ini ya, perhatikan ya. Sebenarnya begini, di depan E ini ada angka 1. 1 itu berasal dari turunan X. Halo? Turunan X berapa? Halo, turunan X berapa? 1. 1. Nah, 1 ya. Kali soalnya tadi apa? Soalnya kan E pangkat X ya. 1 kali E pangkat X. Nah, kalau E pangkat 2X bagaimana? Turunan 2X apa? Halo, turunan 2X? 2. Nah, 2 ini berasal dari turunan 2X. Soalnya apa? E pangkat 2X tulis belakangnya gitu. Paham ini ya? Halo, paham? Jelas? Angka 1 berasal dari turunan X. Ini ada angka 2 berasal dari turunan dari 2X. Soalnya apa? Ikutkan di belakangnya. Kalau E pangkat X ya E pangkat X kali 1. Kalau E pangkat 2X ya E pangkat 2X kali dengan 2-nya kan gitu ya. Paham ini jelas? Jelas? Jelas, Halo, Pak. jelas? Jelas, Pak. Nah, sekarang saya coba memberikan bentuk rumus rumus umumnya dulu ya, ntar ya. Halo semuanya. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Jadi gini, maksud saya mau nyoba membantu membuat apa namanya menurunkan rumusnya coba. Bentar.
Bentar. Saya coba dulu, bentar ya. Halo, sudah kebaca saya belum ya? Sudah? Oke, jadi gini, saya coba memberikan bentuk logika kita tadi ya. Logika tadi ada turunan ya. Oke, coba saya tunjukkan di bawahnya ada ini. Bentar dulu ya. Agak lambat responnya gitu. Ya, responnya lambat ini sebentar. Halo, sudah kebaca saya belum? Sudah kebaca ya? Sudah, Pak. Nah, coba lihat ini. Ini kalau kita punya Z sama dengan E pangkat fungsi X. Nah, perhatikan, fungsi X itu boleh diisi apapun ya. Jelas ya? Tidak hanya X dan 2X. Seandainya saya isi sin, boleh nggak sin X itu? Boleh, nggak apa-apa. Cos X boleh nggak? Boleh. Itu artinya fungsi X-nya adalah, kalau sin ya sin X gitu kan. Coba lihat rumusnya apa? Di aksennya sama dengan apa? F aksen X kali E pangkat fungsi X. Ya apa tidak? Nyambung nggak yang tadi? Nyambung nggak? Nyambung, Pak. Nyambung kan? Bahwa F aksen itu merupakan turunan daripada fungsi X-nya itu sendiri. Kalau tadi kan kita punya X, berarti kan hasil turunannya kan 1 ya. Kalau kita punya E pangkat 2X, kan berarti kan 2 kan? Nah, sekarang saya coba berikan contoh yang lain dulu. Saya gerakkan kursor saya, bergerak ke bawah. Kebaca ini kursor saya? Kelihatan? Halo, kebaca nggak ya? Kebaca, Pak. Nah, oke, coba saya tunjukkan gini. Coba lihat. Ini fungsi X-nya apa sih? Kalau kita punya Y sama dengan E pangkat 2X per 3. Fungsi X-nya apa? Lihat ini apa ini? 2x. Saya gerakkan kursor saya ya. 2X per 3 kan ya? Halo, ya kan? Iya. Nah, Iya, Pak. itu akan lebih mudah kalau kalian ambil dulu fungsi X-nya apa? Diambil dulu. 2X per 3 kan? Nah, itu yang diturunkan. Apa turunannya? 2. Wah, udah masuk rumus lagi. Rumusnya apa tadi? F aksen. Masukkan ya, 2. Oh. E pangkat fungsi X, ya udah. E pangkat 2X per 3. Ya, itu ya. Kalau X pangkat 2 bagaimana nih? Sama aja kan? Halo, X pangkat 2. Apa turunan X pangkat 2? 2x. 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 Masukkan rumus. Nah, udah selesai kan? Oke, saya sekarang begini, saya berikan contoh soal lain. Kalian tulis ya, biar jelas. Tulis saja, tulis. Saya tulis dulu, udah siap belum tulisannya? Belum sama alat tulisnya. Sebentar, Pak. Ya, silakan. Saya mencoba mengembangkan sedikit, biar mengingat yang minggu lalu lah. Udah siap? Halo, sudah? Sudah, Pak. Kita menggunakan rumus Y aksen ya, F aksen. X kali E pangkat fungsi X ya. Itu yang kita pakai rumusnya ya. Oke, sekarang silakan ditulis. Satu soal aja deh. Biar memahami rumus yang minggu lalu. Tulis ya. Tentukan turunan dari, coba tulis ya. Tentukan turunan dari. Halo, sudah siap nulis? Tentukan turunan dari Y sama dengan, sudah? Sudah. E pangkat sin ya. Sin buka kurung ya. X pangkat 2 plus 1 kurung tutup. Terus ya, saya ulang ya. Y sama dengan E pangkat sin kurung buka X pangkat 2 plus 1 kan? Kurung tutup. Udah. Itu saja dulu, coba. Saya coba dulu 5 menit ya, jangan lama-lama. Silakan dibuka tabel 21. Turunan sin X pangkat 2 plus 1 itu apa kan, gitu kan ya? Halo, semuanya paham ya? Halo, jelas? Jelas. Oke, silakan. Saya tunggu 5 menit, jangan lama-lama. Kan soalnya simpel itu. Belum selesai belum?
Oke, silakan, saya tunggu ya. 5 menit ya, jangan lama-lama, 5 menit saja. Lima menit saja, halo. Yang sudah boleh mempresentasikan oral juga boleh ya, oral boleh lah, nggak usah pakai tulisan, nggak apa-apa, yang penting saya dengerin aja boleh. Kita masih gampang didengerin, masih gampang itu, bisa dikejar dengan mudah lah. 8:25 menit ya harusnya ya, sekarang yang 8:21, tinggal 4 menit lagi, coba 4 menit lagi. Yang sudah boleh buka mikrofon ya, sampaikan apa hasilnya. Ini Pak hasilnya. Mobil, apa dia apa? 2x Ya. cos x kuadrat plus 1 kali pangkat sin x kuadrat plus 1. Betul. Nah, benar itu. Halo, yang lain paham? Paham nggak yang lain? Coba kamu buka anu aja. Bantu temennya dibuka di WA grup aja deh, biar nggak lama-lama. Diunggah di WA saya, diunggah di WA, biar yang lain juga tahu apa yang kamu tulis. Silakan, saya juga lihat di WA. Yang lain ya, di WA grup ya, silakan buka ya. Oke, yang terakhir ntar ya, WA coba lihat. Y sama dengan E ya, fungsi ya, fungsi X-nya itu jangan di aksen ya. Halo. Oh iya, dari f aksen x. Bukan di aksen itu, jangan fx, harusnya fx dulu ya. Iya Pak. Fx-nya adalah sin. Coba ulangi deh, perbaiki deh. Nah, ini yang pentingnya di sini nih. Salah menulis ini. Coba perbaiki. Fx sama dengan sin kurung buka x pangkat 2 per 1. Nah, baru bawahnya itu f aksen x. Ya, aksennya nggak ada, belum ada itu. Jelas ya? Iya. Oke, perbaiki dulu. Sekarang disempurnakan, biar nggak lupa nanti. Diperbaiki dulu, disempurnakan. Karena ada dokumentasi nanti ini. Perbaiki dulu ya. Oke, saya tunggu. 1 menit, jangan lama-lama. 1 menit saja kan, tinggal perbaiki saja itu. Diganti fx-nya dulu, baru. Nah, di atas f aksen itu mestinya bisa tulis fx, jadi nggak usah bikin baru, nggak usah. Tapi yang y aksen dibuang itu ya, dihapus itu yang kiri itu, dicoret lah. Terus silakan. 1 menit, jangan lama-lama, ini gampang ini. Halo, yang lain bisa buka WA ya, grup ya. Halo, jelas ya yang lain ya. Halo. Halo, yang lain tidur. Ya Pak. Jelas Pak. Nah, yang cowok diam aja cowoknya. Ya, Cowoknya Pak. apa tadi ya? Lagi memahami, Pak. Oh, memahami. Yang lain? Halo, yang lain? Lihat Ya. WA grup. Ya Pak. Sama Ya, Pak lagi itu dong. Iya. Lagi memahami. Dosennya nanya dijawab dong. Dikira kalian live atau enggak paham gitu loh. Jadi paham nggak paham direspon aja. Tapi kalau nggak paham tanyakan lagi gitu loh. Jadi kalau ada perintah lihat WA ya lihat WA gitu. Jawab iya Pak gitu. Jangan diam. Kalau diam kita nggak dikira sinyalnya rusak atau gimana. Atau malah flat, jangan-jangan. Oke. Silakan perbaikannya mana ini? Udah Halo, Pak. Assalamualaikum. Udah di WA Pak. Iya, malah udah. Oh iya ya, oke. Kita lihat dulu ya. Oh, di samping, kamu di samping ya. Ya boleh, nggak apa sih. Sebenarnya yang enak dibaca ke bawah kali ya. FX-nya Iya. ke bawah. Karena nggak apa kan berhubung karena apa tempatnya nggak ada, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kalau nanti ke depan mulainya ke bawah aja yang samping ya. Oke Pak.
Kalau begitu dikira ini perkalian, padahal bukan perkalian, padahal kan maksudnya ada komanya ya. Tapi lebih baik ke bawah aja, efeknya itu udah. Oke, yang lain paham ini ya? Halo, halo Bandung, jelas? Halo, diem lagi yang lain. Jelas, Pak. Jelas, Pak. WA group, silakan WA group. Oke, ya langsung lagi nambah lagi berikutnya ya. Oke, 1.1 satu rumus sudah kebahas dengan jelas ya saya kira ya. Kita ke bawah lagi sekarang ya. Nah ini rumusnya Om. Halo, aduh kali lagi. Coba lihat rumus Om ini. 1, 2, 3, 4 ya. Yang 1, 2 itu adalah E pangkat. E berarti 2, ya, 2,718 sekian ya. Oke. Kita dapat dua rumus 1, 2 itu adalah yang tadi kita bahas ya. Barusan kita bahas ya. Kalau E pangkat X pasti turunannya juga E pangkat X tadi kan ya. Nah, yang barusan kita bahas tadi, kalau ini E pangkat GX, tadi kita bilang efek ya, sama salah ya. Contoh dari yang kan sin tadi ya, bisa dibahas sin ya, sin X pangkat 2/1 kan. Jadi fungsi X-nya atau GX-nya yaitu sin X pangkat 2/1. Maka diturunkan nanti udah temu kan? Oke, nah sekarang kalau beda begini, nah coba ini. Angkanya beda A ya, jadi A itu bebas. Yang penting, yang penting ada dua ini. Yang penting positif dan bukan 1, jelas ya? Positif dan bukan 1. Kalau saya si A-nya ini 0,5 boleh nggak ya? Boleh nggak 0,5? Boleh, Pak. Boleh, Pak. A 0,5 adalah positif dan bukan 1 kan? Boleh. Nah, apa rumusnya? Kalau ini 0,5 apa? 0,5 pangkat X dan 0,5 paham ya? Jelas ya? Iya, Pak. 5? Halo, Sisi, kalau 5 bagaimana? Boleh nggak 5? Boleh nggak 5 nih? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Coba di sini. X aksen X-nya apa ini? Ayo, Sisi. 5 pangkat X. 5 pangkat X dan 5, Pak. 5. 5 ya? Ya. Oke. Kalau saya sini main 2 boleh nggak ya? Main 2 ya? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Boleh, karena melanggar ini. Melanggar ya, walaupun tidak sama dengan 1, tapi ini melanggar. Baik. Yang keempat, yang terakhir ini. Nah, kalau fungsinya fungsi bebas, coba ya. Sekarang begini dah, kalian teruskan. Saya beri soal kedua ini. Kita menggunakan rumus nomor 4 ya, kalian, biar paham. Tulis lagi soalnya. Sudah siap? Sudah, Pak. Tentukan turunan dari, coba. Tentukan turunan dari Y sama dengan 3 pangkat. Nah, 3 pangkat cos. Nah, karena saya ambil cos ya. Cos 2x/1. Udah, gampang dulu lah. Gampang yang paham dulu ya. Saya ulang ya. Tadi berapa? 3 ya? Iya, 3 3. pangkat ya. Benar nggak? Benar, Pak. Ya, oke. 3 pangkat cos X. Berapa tadi? Cos 2 apa X? 2X. 2X. Oke. Cos 2x/1. Silakan. Coba. Bisa nggak ini? Ikuti yang perintah tadi sama persis yang dibahas di WA. Persis ya. Hanya sekarang sinnya diganti cos. Nah, hati-hati dengan rumus cos. Pasti ada minnya. Hati-hati itu. Silakan. 5 menit ke depan. Nanti yang tampil ceweknya gantian. Ceweknya tampil. Ya, ceweknya tampil. Hasilnya apapun kita bahas. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Justru dari pengalaman seleksi dari baik. Kalau nggak pernah tampil, kita nggak tahu. Bisa apa tidak. Jangan takut salah. Oke, 5 menit ke depan. Sekarang jam berapa? 8:29. Berarti 34 ya. 8:34. Oke, tunggu ya. 8:34 maksimal. Nggak bisa dong. Perhatikan rumusnya ya. Nomor 4 rumusnya ya. Jadi A-nya itu 3. A-nya 3. Tidak perlu sampai waktunya 5 menit. Kalau udah bisa selesai langsung juga di WA. Sebutkan namanya siapa, nama dan kemudian hasilnya apa adalah di grup WA aja nggak apa-apa.
Yuk, jangan lama ya. Soalnya semi simpel ini belum susah-susah. Masih sederhana, belum susah-susah, belum kompleks soalnya ya. Nah, coba nih, lihat dulu ya. Lihat coba nih. Nah, lihat dulu. Oke. Belum ya? Udah Pak di grup. Udah? Saya udah kirim. Kelas B kok. Soalnya belum mana? Oh, nomor 2 ini ya? Iya, yang nomor 2 Pak. Oh, Pak. Orangnya sama lagi. Yang lain tidak ada yang lain yang mau menyampaikan ya, kalau orangnya sama lagi ini. Lagi mengerjakan, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya, makanya. Yaudah nggak apa. Mestinya yang perempuan, tanda perempuan ini nggak apa lah. Y dengan 3 pangkat di atas 2x plus 1. Nah, ini saya bilang tadi. Saya bilang efeknya ke bawah, kok masih ke kanan lagi. Oh, kan? Nggak ikuti yang saya bilang tadi kan. Ke bawah, jangan ke kanan. Ya. Iya Pak. Oke, hasilnya sih, kita lihat hasilnya apa? 2x dari 2. Ya, hasilnya benar sih. Benar. Ini dibagi 3-nya apa ya? Kok ada dibagi 3 segala apa ya? Maksudnya apa ya? Ada titik 2, 3 itu maksudnya apa ini? 3 cos, 3 Oh, pangkat cos. salah. Saya kira ada tambahan A-nya. Ternyata A tidak ya? sama A, seharusnya A kurang. Nah, ini gini. Dari Satu hal yang perlu saya tekankan ya. Main itu lebih baik di depan ya, jangan di belakang ya. Kalau di belakang itu asumsinya dikurangi itu, padahal bukan. Nah, lebih aman lagi dikurung. Jadi kurung buka main. Paham ya? Kurung buka main 2 sin, 2x plus 1 kurung tutup. Ya gitu ya. Kali 3 pangkat cos 2x plus 1. Paham ini ya? Ini juga bisa bikin persepsi orang menilainya salah nih. Dikira dikurang, padahal itu perkalian. Halo, jelas ini ya? jelas. Halo. Paham nih yang nulis ini? Siapa ini yang nulis ini? Iya Pak, jelas Pak. Perbaiki lagi. Ini fatal ini. Karena dianggap kurang ini, padahal perkalian itu. Pindahkan ke depan saja deh. Yang saya tadi peringatkan, fx-nya tolong ditulis ke bawah, jangan ke kanan. Oke Pak. Itu mengurangi persepsi pembacanya takut jadi perkalian, padahal bukan. Itu maksudnya fx menunjukkan sendiri. Kalau ingin lebih aman ke bawah. Paham ya? Paham Pak. Perlu dirombak total ini berarti. Dirombak total. Perbaiki lagi. Tulis yang baik lah. Oke, perbaiki lagi. Oke, yang perempuan, mana perempuan? Perempuan, mana perempuan? Itu, Pak, di grup. Perempuan. Hah? Yang di grup udah saya kirim. Udah dikirim? Oh, ini ya. Dulu ya. Waduh, ini kamu scan-nya kena bayangan tangan ya? Iya, Pak. Mau saya foto ulang, Pak? Nggak apa-apa. fx-nya. Ini, oh, yang bawah ya, nomor 2 ya. Min 2. Kamu kurung nih ya. Rule. Itu 2-nya lebih baik di depan, Rule. Angka 2-nya, Rule. Iya, itu di depan, Pak. Yang Bukan, di belakang ini. Depan. Nomor urutan 3 kan di belakang itu. Iya, minus 2-nya di depan, Pak. Iya, di depan aja. Udah, Pak. Udah Angka itu aman di depan kalau angka ya. Lagi kalau angka lebih aman di depan, jangan di belakang. Itu minus 2 jadi sama min 3 2, Pak? min 2 sin, ya, kurung buka 2x plus 1. Nanti 2-nya ke depan aja. Sin-nya adalah, nah itu juga begitu. Memang di akhirnya iya, tapi mulailah dari awal aja nggak apa-apa loh. Dari awal nggak apa-apa 2 itu. Tidak mesti nunggu di akhir nggak. Di awal pun boleh dipindahkan ke depan. Ya, paham bro? Halo? Ya. Semuanya ya. Kalau angka lebih aman dan umumnya itu angka dituliskan di depan, bukan di belakang. Karena kita ambil yang umum aja ya. Angka itu aman dan umumnya ditulis di depan, bukan di belakang. Oke, walaupun
ini ya akhirnya benar juga, tapi itu akan lebih sempurna kalau angka di depan. Oke, yang lain paham ini ya? Rul, mau perbaiki sekarang nggak, Rul? Angkanya dipindahkan ke depan nggak, Rul? Kenapa, Pak? Angkanya kamu pindah sekarang apa nanti? Oh, udah saya pindah dari tadi, Pak. Ya kalau pindah sekarang nggak apa, biar orang yang lain juga paham. Apa yang saya sampaikan biar orang lain juga paham apa yang dimaukan yang terbaik lah. Ya, oke, kalau sekarang mau perbaiki nggak apa-apa, saya tunggu. Oh, Pindahkan kedua ke Pak. depan. Hah? Yang jawaban paling akhir udah -2-nya udah di depan, Pak. Bukan, dari awal itu urutan ketiga itu angka 2 sudah dipindahkan ke depan. Oh, oke, Pak. Kan? Iya. Jadi mulai nulis yang runtut lah. Ya, gitu ya, paham ya? Paham kan? Iya, Pak. Paham nggak? Paham. Nah, Paham. itu untuk menghindari persepsi penilai orang yang suka salah menilai. Kalau di depan pasti nggak akan salah. Kalau mau sekarang perbaiki silakan, saya tunggu. 1 menit, jangan lama-lama. Bisa, 1 menit. Bisa kan? Iya, Pak. Oke, walaupun maksudnya benar, tapi nulisnya nggak pas, jadi anu ya, pembacanya kadang-kadang berpikir beda gitu lah, hati-hati itu ya. Oke, cukup? Ayo, dulu. Berbagi sebentar. Udah, Pak. Cepat. Udah, belum. Sudah, Pak. Mana belum juga? Belum juga. Mana belum? Belum. Man. Belum. Mana belum? Belum diunggah. Udah ya, kali ya. Udah paham semuanya ya, saya kira ya. Halo. Paham? Paham, Pak. Udah saya taruh di grup. Oke ya. Ya, yang dikoreksi kan nggak banyak, cuma angka 2 ke depan kayak itu kok. Ya oke, udah ya. Oke, loh, kok belum? Kok masih di belakang, bro? Udah, Pak. Udah saya taruh Bukan, di yang grup. urutan ketiganya itu masih di belakang itu minnya itu. Atau kalau di belakang dikurang aja loh. Kalau nggak mau pindah ke depan, kamu kurang aja. Kamu kurang ya di belakang yang baris ketiga, tahu kan? Mensin itu loh, mensin 2x+1 kan ada titik itu. Ya. Halo? Kenapa, Pak? Yang baris ketiga, coba kamu lihat, baris ketiga. Iya, Pak. Mensin, ya kan? Iya. Yo, itu yang duanya, kalau nggak mau pindah, dikurung nggak apa-apa di belakang, dikurung aja, dikurung. Duanya kamu kurung. Halo? Iya, Pak. Pak? Ini lagi ditulis, Pak. Dikurung aja, dikurung. Udah saya pindahin, Pak. Kalau begitu itu takut persepsi orang salah, jadi titik itu bisa min. Nah, ini yang bahaya. Kalau kegedean jadi min itu. Kegedean min, kalau dikurung, pasti benar. Jadi terserah, kalau mau di belakang dikurung aja. Oke, jelas ya? Oke, Jelas, cukup Pak. ya? Cukup ya? Iya, Oke, cukup. cukup lah. Kemudian saya coba menambahkan sedikit ya. Kalau kita coba yang kedua aja, yang nggak kompleks, yang kedua aja deh. Kalau kita punya Y sama dengan 5 pangkat X pangkat 2 plus 3X plus 5, pangkat 4-nya lebih kompleks ya. Nah, fungsi X-nya kan mana? Yang X pangkat 2 kan? Halo, X pangkat 2 plus 3X plus 5 pangkat 4 ya. Itu fungsi X kan ya. Nah, coba perhatikan tabel 21. Ya, rumus nomor 2 ya. Kalau kita punya Fx pangkat N, ya kan? Halo, masih ingat yang kemarin ya? Fx pangkat N. Coba dibuka tabel 21 nomor urut 2. Lihat lagi. Fx pangkat N. Rumusnya apa? N, F aksen X, ya kan? Kali Fx pangkat N1, ya apa tidak?
Iya, benar. Pak. Nah, udah. Sekarang N-nya berapa ini? 4 bukan? 4, ya kan? Iya. 4. Turunan dari X pangkat 2 plus 3X plus 5 berapa? 2x plus 3. 2 plus 3 kan? Nah, oke, yang belakang tinggal pangkatnya kurang 1 kali, ya. Jadi X pangkat N kan 1, berarti X pangkat 2 plus 3X plus 5 dipangkatkan 3 saja, bukan 4. Karena N min 1 kan. Yang boleh dikalikan paling 4 kali 2 ya, 8. 4 kali 3 berapa? 12. Jangan nggak usah ya, yang pangkat 3 jangan dibuka, nggak usah. Membahayakan malah. Bahaya salah. Oke, jadi rumusnya tadi apa? F aksen E ya kali E pangkat fungsi X berarti ya 8. X plus 12 kali X pangkat 2 plus 3X plus 5 pangkat 3 kali 5 pangkat ya. 5 pangkat X pangkat 2 plus 3X plus 5 pangkat 4. Jelas ini ya? Halo, jelas? Oke. Saya kira cukup ya untuk bahasan yang eksponensial ya. Saya langsung ke berikutnya yang terhubung dengan eksponensial nanti adalah logaritma ya. Logaritma itu mau tidak mau nanti kita menggunakan E pangkat. Nah, di sini ya. Atau kita pakai len. Nah, E pangkat atau len. Coba begini. Saya memberikan suatu contoh coba ini. Bentuk umum dulu ya, bentuk umum daripada, nah coba ini log X, coba nih hubungan log dengan log itu apa ini, coba log X sama dengan 1 dibagi 2,3 ya, ingat ada koreksi apa, 1/2,3, kebaca nggak di layar? Halo, kebaca? Kebaca, Pak. Oke, itu faktor koreksi ya. Nah gini, sekarang semua buka kalkulator, cari fungsi yang log dan len ya. Udah kelihatan belum di kalkulator? Udah kelihatan di keypadnya? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Coba sekarang gini, saya coba dihitungkan X-nya diberi nilai 10. Log 10 berapa? Semua menulis ya, menulis dan membuktikan supaya saya paham ini, supaya paham. Semua menulis, menghitung dan apa ya namanya, mencoba lah ya, menulis, menghitung. Nah gitu ya. Log 10 berapa? Log mana? 1, 2, Log 10 1, Pak. 1. Oke, baik. Sekarang begini, kita buktikan len 10 berapa? Hasilnya bagikan dengan 2,3, mendekati 1 apa tidak? Len 10 bagi dengan 2,3. Hasilnya apakah dekat dengan angka 1 atau tidak? 1, atau 0,99? 1, Pak. Nah, 1, berapa? 0 berapa? 00 gitu? Halo, berapa? Halo? 1,469. 1,46. Gede amat. Coba ulangi. Len daripada 10 dibagi 2,3. Coba sama menghitung. Semuanya menghitung berapa itu? 1,0011, Nah, Pak. kalau 00 saya yakin. Kalau 1,4 nggak yakin saya. Kalau 1,00 itu artinya mendekati 0. Ya apa tidak? Mendekati 0 apa mendekati 1, maksudnya Pak? begitu ya. 1,00 mendekati 0 apa mendekati 1, Pak? Satu lah. Yang di belakang koma itu dianggap bulatkan ke atas, jadi kan ke bawah mungkin ya jadi hilang kan, dianggap 1 kan, jadi log 10 1 tadi kan 1 bulat bener itu, log 10 kan 1 bulat bener kan, yang kanan kan len 10 dibagi 2,3 kan 1,00 gitu kan ya, itu artinya pendekatan. Kalau pendekatan hampir sama ya berarti yang sama ya, sebelah kiri 1, yang kanan juga 1 kan gitu. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mencari hubungan log dengan len, log itu adalah log X ya, 1/2,3 len X. Paham ya? Jelas? Jelas ya? Paham ini? Halo, jelas? Paham, Pak. Jelas ya? Nah, nanti kita kalau menghitung turunan log ya, jangan dihitung langsung tapi lewat len. Nah, nanti ada caranya, saya tunjukkan ya. Coba.
Saya tunjukkan. Sekarang begini. Saya mulai dengan menurunkan ln X dulu ya. Halo, sekarang semua pegang kalkulator coba. Kalkulator, siapkan kalkulator ya. Tapi ini, kalau kita punya Y ln X, itu sama saja dengan E pangkat G itu sama dengan X. Kita buktikan dulu ya, coba kita buktikan. Berilah nilai X itu 2. Udah, semua hitung. Ln 2 itu berapa? 0,693. 69 kan? Oke, sekarang ke kanan kita. Kanan ya. Tadi 0,69 kan? Coba sekarang gini. E pangkat 0,69 itu apakah sama dengan mendekati 2 apa tidak? Saya ulang ya. E pangkat 0,69 itu apakah mendekati angka 2 apa tidak? Kita ingin membuktikan bahwa E pangkat J sama dengan X. Ya, semua mencoba kalkulator. E pangkat 0,69 apakah mendekati angka 2 apa tidak? Sudah? Yakin nggak berapa? Yakin? Maaf Pak, boleh diulang? Ulang gini. Saya bergerak dari kiri dulu ya, dari kiri ini. Coba perhatikan. Y, coba perhatikan ya semua. Semua perhatikan baik-baik biar tidak salah paham. Z sama dengan ln X kan. Kita mau mencari turunan daripada Y sama dengan ln X. Sebelum ke sana, sekali lagi saya ingin menunjukkan kebenaran dulu, hubungan dulu ya. Caranya begini, tes saja ya. X-nya itu diberi nilai 2. Nah, ln 2 tadi kan 0,69, benar nggak? Iya, benar. Semua nulis ya, semuanya menulis. Ln 2 itu adalah 0,69. Nah, sekarang ke kanan ya. Udah semua ya. Sekarang kalian menghitung lagi. E pangkat 0,69 apakah mendekati angka 2 atau tidak? E pangkat 0,69. 1,9, Pak. Mendekati, Pak. Mendekati kan? 1,9 bukan? Iya, 1,9. Nah, itu berarti mendekati angka 2. Berarti begini. Kalau kita punya Y dan X sama saja dengan E pangkat Y sama dengan X. Nah, sini duduk persoalan kita di sini. Kita tidak bisa menghitung turunan Y terhadap X kecuali kita punya. Nah, dibalik dulu ini. Kecuali kita punya. Nah, ini. E pangkat Y sama dengan X atau X-nya adalah E pangkat Y, boleh nggak? Saya balik. X adalah sama dengan E pangkat Y, boleh nggak? Boleh Pak. Nah, tadi kita di awal ini sudah belajar turunan E pangkat X tadi ya. Kalau Y tadi kan. Tadi apa? Turunan dari E pangkat X tadi apa? E pangkat X bukan? Iya, E pangkat X. Nah, itulah kita ambil sekarang. Kita ambil contoh ini. Kalau sekarang kan dibalik ya. Bukan Y sama dengan E pangkat X, bukan. Tapi kan dibalik X sama dengan E pangkat Y kan. Nah, kalau X sama dengan E pangkat Y, ya kita mencari DX per DY, bukan DY per DX. Paham ya? Karena X ini fungsi Y, paham kan? Jelas ya? Halo, jelas semuanya? Ya? Paham ini ya? X fungsi Y, bener nggak? Halo, karena X-nya di kiri kan? Halo? Kalau ini kan Y fungsi X. Ya? Y ini dibaca Y fungsi X. Kalau ini X fungsi Y. Karena apa? Yang di kiri adalah tergantung yang di kanan. Bener nggak? Halo semuanya, paham? Halo, paham nggak? Paham Pak. X ini fungsi daripada Y. Kalau ini Y fungsi daripada X. Beda kan cara memahaminya? Halo yang cowok-cowok? Tidur, cowoknya tidur. Jelas? Ya, Pak. Paham ya? Oke. Nah, kembali ke basic awal. Kalau kita punya Y sama dengan E pangkat X, diturunkan dapatnya E pangkat X. Nah, sama dengan ini. Kalau kita punya X sama dengan E pangkat Y, diturunkan tidak pasti E pangkat Y apa tidak? DX per DY loh ya. Yang lagi ini DX per DY, ingat, bukan DY per DX. Karena apa? X tergantung Y, maka DX per DY, paham ya? Beda kan ya? Jelas ini? Halo semuanya, jelas? Kita melewati dulu DX per DY, jelas ya? Bukan DY per DX, bukan. Karena X fungsi Y, jelas ini? Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, kalau demikian, kalau kita cari X aksen ya, itu adalah D per DY, jelas. Itu sama dengan E pangkat Y. Nah,
Kalau ingin mencari Y aksennya ya tinggal dibalik. Jelas nggak nih? Dibalik. Dibalik dari seper, nah ini loh. Seper dx per dy, bener nggak? Halo, bener nggak nih? Halo Bandung, bener nggak? Halo Bandung. Halo Bandung. Pak, Paham maaf nih? Pak. Saya masih bingung kenapa 1 per E pangkat Y sama dengan 1 per X, Pak. Pak dulu. Ini adalah dari sini. Pangkat Y apa ini? Pangkat Y. Pangkat Y apa? X kan? Halo, baca nggak? Halo, kebaca apa tidak? Kebaca, Pak. Halo, kebaca nggak? Semuanya, ini. Baca, Kalau Pak. Baca, Pak. pangkat Y sama dengan X, kesini, ini X bukan ini, yang ini. Iya, Pak. Ya udah, bener nggak? Bener nggak? Halo, bener nggak? Iya, Pak. Ya iya, ini pangkat Y dari sini, nah gitu loh. Pangkat Y adalah X, jelas per X. Jelas ini? Jelas, Pak. Nah, yang justru saya tekankan, saya ingatkan, kita tidak langsung mencari dy per dx, tapi lewat dx per dy. Kenapa? Kita punya pengantar tadi, atau basic tadi, bahwa kita punya y, contoh tadi ya, y sama dengan pangkat x, itu dy per dx-nya adalah pangkat x juga. Kalau kita punya x sama dengan pangkat y, sama saja, dy per dx sama dengan pangkat x. Nah, inilah yang kita pakai untuk mediatornya di sini, ya, di perantaranya di sini. Mediator atau perantara di sini jadi seper dx per dy. Itu dy per dx bukan? Ya kan? Halo Bandung. 1 dibagi dx per dy apakah sama dengan dy per dx bukan? Halo, sama nggak? Iya, sama. Nah, ya sesuai ini. Ini yang sudah punya harga, ini dx per dy sudah punya harga apa? Pangkat y bukan? Halo, ya kan? Halo Bandung. dx Iya, per Pak. dy apa? Iya. Pangkat y kan tulis. Tapi pangkat y sendiri adalah sama dengan x. Kesimpulannya, turunan daripada ln x itu adalah seper x. Paham ya? Jelas ini? Yang bingung? Halo, Jelas, Pak. langsung ya yang ini. Paham atau tidak? Halo semuanya. Saya paham. Halo Bandung. Halo Bandung. Seper x yakin? Benar? Yakin? Halo, yakin nggak ini? Halo Bandung. Yakin? Hei. Tidur ya? Tidur? Enggak, Oke. Pak. Enggak tidur, Pak. Nggak tidur, Halo, Pak. Ada, Enggak Pak. tidur, Pak. Lagi Kita lagi mencerna, Pak. Oke. Ntar dulu ini kok kesini ini apa ini? Ntar dulu ini harusnya nggak kesini. Ntar dulu ada yang nyanu ini, ada yang nyelip ini. Gini nih, yang nomor 2, nomor 2. Kita punya contoh lah ini ya. Y sama dengan ln x pangkat 2 ya. Paham ya? Iya, Pak. Kita punya Y sama dengan ln x pangkat 2. Bedanya apa dengan tadi bedanya? Bedanya apa ini? Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Pangkat 2. Oke, paham ya? Ini jangan dulu deh, ini keselip ini. Yang Y-log ini jangan dulu. Kita belum sini ya. Dari sini ke sini dulu. Nah, tadi kan kalau kita punya Y sama dengan ln X, itu sama dengan pangkat Y sama dengan X. Atau X-nya sama dengan pangkat Y. Saya loncat ke sini ya. Saya loncat ke sini boleh nggak? Boleh kan? Ini diganti dengan X pangkat 2. Inilah. Nah, boleh nggak begitu? Boleh kan? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, Boleh. satu langkah lebih maju lah. Pangkat Y ya tetap aja. Nah, ini yang saya sampaikan di sini nih. Kalau ini diturunkan terhadap Z, ya kan ya, dx per dy ya, dx per dy, yang ini dapatnya kan 2x ya, kalau tidak 2x kan, Iya. yang Iya, Pak. kanan dapatnya tetap pangkat y, tapi ingat ada dx per dy-nya, paham ini? Ini 2x, ini loh 2x, dx per dy, yang ini tetap pangkat y. Nah, dari sini kita memperoleh hubungan bahwa dx per dy itu sebenarnya apa? Pangkat y per 2x. Benar nggak ini? Di sini.
dx per d-nya berarti kan E pangkat D dibagi 2x, yakin benar? Benar, Pak. Benar, Halo, Pak. Bandung, yakin? Oke, nah kita yakin dulu. Yang dibutuhkan dx per dy atau dy per dx yang dibutuhkan? DY per DX. dy per dx kan? dy per dx yang dibutuhkan, bukan dx per dy. Kalau begitu diapakan? Diseparkan aja ya. Kalau kita punya dx per dy adalah E pangkat Y per 2x, berarti dy per dx kan seper daripada ini ya. Halo, seper daripada ini, benar nggak? Iya, Iya. Pak. Halo. Nah, dibalik kan. 2x dibagi E pangkat Y. E pangkat Y tadi apa sih? Coba ini. E pangkat Y apa ini? Halo. E pangkat Y apa ini? Halo. X pangkat 2. Nah, inilah. Nah, satu formulasi ingin saya sampaikan lagi sekarang ya. Coba dievaluasi ya. Yang saya sampaikan benar atau tidak dievaluasi ya. Coba. Angka 1 coba. Angka 1 ini sebenarnya turunan dari X. Paham ya? Kita ulang ya. 1 ini berasal dari turunan X. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, X-nya dari mana? Dari sini. X-nya dari mana? Dari soalnya. Tarik ke sini. Nah, sekarang dengan X pangkat 2 bagaimana? Turunan X pangkat 2 berapa? 2X. 2x. Nah, benar nggak 2X ini? 2X kan? Iya, Pak. Nah, ini tadi kan kalau X ini kalau ini X pangkat 2, ini juga X pangkat 2. Nyambung nggak sini? Nyambung nggak? Nyambung kan? Nyambung. Nah, itu akan mendapatkan rumus baru lagi nanti. Paham ya? Yang saya sampaikan tadi adalah ingin menunjukkan rumus yang diperoleh. Rumus umumnya apa? Ya, lagi dengan contoh 1 dan 2. Ini kita ingin mencari suatu bentuk rumus umum. Paham ya? Halo, paham? Halo, jelas ya? Jelas ini? Coba saya nanya, kalau ini sebagai turunan, ya, berarti kan F aksen X ya, benar ya? Ini F bukan? Halo? Halo, saya ulang ya. Kalau ini merupakan turunan, berarti kan F aksen X, ya apa tidak? Iya, Pak. Nah, yang bawah Fx bukan? Nyambung Iya, nggak? Pak. Nyambung. Pak. Sama dengan ini. Ini adalah F aksen X. Ya, ya, F aksen X. Yang bawah Fx nyambung nggak? Nyambung, Pak. Nyambung, baik. Sekarang saya berikan bentuk umumnya kalau begitu. Mana nih bentuk umumnya ya? Aduh, kok hilang ya? Aduh. Jangan hilang ini. Nah, di sini bawah ini. Nah, ini. Saya ke bawah saja deh. Yang coba ini ya. Tadi yang kita bilang kan len fungsi X bebas ya. Ya, tadi kan ada len X ya kan, ada len X pangkat 2. X dan X pangkat 2 itu fungsi X bukan? Halo? Halo? Kalau kita bilang Y sama dengan len X tadi, X-nya itu fungsi X bukan? Fungsi X kan? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. X pangkat 2 fungsi X bukan? Iya, Pak. Iya. Iya, benar. Maka rumusnya ini, F aksen X dibagi Fx. Jelas ini? Coba, cocokkan dengan yang tadi yang dibahas di depan tadi. Coba, cocokkan kembali coba ya. Nah, coba yang tadi. Benar nggak ini tadi? Kita punya len X. Nah, len X berarti kan, ini berarti apa? Len X, ya kan? Fx-nya berarti X kan? Turunan dari X berapa? 1 bukan? 1 kan? 1, Pak. Dibagi Fx. Fx-nya apa? X bukan? Iya, Pak. Nyambung. Nyambung kan? Nyambung. Oke, yang kedua, kita lihat yang kedua. X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 kita lihat. Kalau ini X pangkat 2 apa turunannya? X pangkat 2. Diturunkan nomornya apa? 2. 2. 2X. Dibagi Fx. Fx-nya tadi apa? X kuadrat. Tuh, Pangkat X 2. kuadrat. X pangkat 2. Ya, nyambung nggak dengan tadi? Nyambung nggak? Iya, Nyambung. 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 Nah, ini berarti dapat rumus yang baru. Nah, sekarang persoalannya kalau kita log, gampang. Jadi gampang. Tinggal memberikan koreksi seperti 2/3, ya apa tidak? Halo, paham? Coba tunjukkan tadi ya. Nah, ini loh. Yakin? Ini? Yakin kan? Halo, jelas ya?
Kalau kita punya Y-log X itu tidak bisa langsung dihitung, tapi lewat len-nya tadi dengan memberikan koreksi 1/2,3. Sehingga rumus untuk turunan log fungsi X sama dengan len fungsi X, tapi hanya diberi koreksi 1/2,3. Jadi pahami ini? Paham ini? Jelas? Halo, jelas nggak? Paham nggak? Jelas? Halo, semuanya tidur? Halo, woi. Lagi memahami, Halo. Pak. Woi, paham nggak? Lagi memahami, Pak. Memahami. Nggak paham sih. Kita tidak bisa Belum, menghitung, nggak ngerti. Kalau ditambah, ini kaitannya, ini kan ada hubungannya. Jadi log fungsi X itu, kan gitu kan ya. Itu sama dengan 1/2,3 ln X, ya kan? Kan gitu tadi ya? Iya. Halo? Iya, Pak. Nah ya udah. Saya tidak mengubah yang lain. Dari tadi kan sudah saya bilang di awal kayak gini loh. Log X itu 1/2,3 ln X. Kalau kita kembali ke rumus yang tadi, kalau len fungsi kita tahu rumusnya, berarti tinggal dompleng kan gitu, nggak usah ngitung. Hanya didomplengkan koreksinya apa? 1 dibagi 2,3. Paham ya, jelas? Halo, jelas? Jelas, Pak. Oke, sekarang saya berikan contoh soalnya ini. Coba lihat nih. Y sama dengan logaritma 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x plus 3. Ini soalnya jelas ini ya. Rubah dulu ke bentuk yang len dulu. Halo? Dengan diberi apa tadi? Koreksinya berapa? 1/2,3. Halo, Iya, Pak. jelas len? Nah, tadi len sekarang len 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x plus 3. Oke, sudah. Nah, ini bentuk rumus umumnya ini gitu kan. Nah, udah. F aksen X-nya dicari kan gitu. Nah, sebelum mencari F aksen, tahu dulu F X-nya apa dulu. Apa F X-nya apa ini? 2x 2x pangkat 3 pangkat 3 X plus Tambah x pangkat X pangkat 2. 3. Inilah tulis. Nah, apa turunannya? Ayo. 6x kuadrat plus Nah, 2x plus 1. plus 2x plus 1, ya kan? Yang tidak kan dapatnya 0. Ya. Udah. Ini yang masuk ke rumus tadi. Nah, ini yang 1/2,3 kali F aksen X-nya 6x pangkat 2 plus 2x plus 1 dibagi, gitu kan ya? Dibagi dengan F X-nya apa? F X-nya adalah 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x pangkat 3. Udah selesai. Terus ini. Halo, jelas? Jelas, Pak. Halo, Itu bawahnya apa, Pak? Nah, sekarang kalau ini mau diringkas, bisa nggak diringkas ini? Bisa nggak sih? Kalau nggak bisa, gini aja nggak apa-apa sih ya. Gituin aja, Pak. Ya, nggak apa-apa, gini nggak apa-apa. Bawahnya apa ini? Kebaca nggak kalian? Enggak, Pak. Ya, makanya ini kan kebacanya apa dulu. Coba saya cek dulu. Ini sebenarnya kan, ini pun udah cukup selesai sih ya. Sampai di sini udah selesai, nggak apa-apa ini. Kalau ingin melihat bawahnya apa, saya nggak melihat juga apa ini bawah. Bawahnya apa itu? Saya lihat dulu bentar. Bisa nggak dibuka dulu ya? Nah, dulu nih bisa kayaknya. Tadi mana? Lihat dulu ya, Pak dulu. Oh, ini kayaknya kepotong ke bawah ini ya, ini potong ini. Kepotong di bawah jadi nggak kebaca ini. Ntar dulu. Nah, itu ke bawah itu.
Saya perkecil sebentar ya. Ya, yang lain bisa masuk ini ntar dulu. Halo, ini kebaca nggak ya? Kebaca nggak di layar ya? Kebaca? Halo, kebaca? Baca Pak. Baca Pak. Nah, dulu ini ada yang hilang ini, yang super 2,3-nya kemana ini kok hilang ini? Padahal yang benar ini benar ini ya, ini benar ini nggak perlu kalian ya, masalah ini nggak perlu deh, bisa buang deh, ini salah ini nggak perlu. Jadi yang ini udah cukup ini, justru yang muncul belakangan jadi masalah ini. Oke, saya buang udah. Nah, ya benar-benar saya perbaiki dulu saya. Saya perbaiki dulu, saya buang itu nggak perlu itu. Sambil kalian baca, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tinggal latihan saja, kita sudah cukup latihan apa namanya, pengantarnya sudah cukup ya, tinggal latihan saja mungkin. Dari yang mana yang saya berbagi tadi, mana yang dibuang. Nah ini ya, nah buang gitu. Nah hilang. Terus tadi ada lagi yang milik di mana ya? Nah ini belum perlu ini ya. Ini belum perlu. Mungkin latihan sholat boleh lah. Ini ke belakang ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan, saya tunggu sambil saya perbaiki ini. Bapak, Enggak, silakan. itu yang tabel biru itu yang dari 1 sampai 29 Ya, kepake semua, Pak. pakai semua. Ya, pakai semua. Nah, begini. Dengan berakhirnya bahasan kita hari ini, sudah selesai sudah itu semuanya. 1 sampai 29 rumus ya. Itu kepakai semua ya. Jadi ya, halo semuanya jelas. Itu nanti bisa dikaitkan satu dengan yang lain. Itu yang saya bilang harus diproses secara komprehensif. Itu penting itu nanti. Nah, penting ini. Bisa diingatkan juga ini dengan terkaitnya dengan masalah apa namanya? Dulu ya, mana tadi ya? Terkait dengan masalah apa namanya, penggunaan rumus ya, gitu ya. Penggunaan rumus. Nah, itu penting sekali tadi saya bilang harus dikuasai semua, betul itu. 1 sampai 29. Nah, begini, masalah hafal nggak hafal itu tergantung kita. Kalau kita sering menggunakan, insya Allah ya hafal dengan sendirinya. Kalau nggak pernah baca, nggak pernah ngapa-ngapain, ya udah pasti kesulitan. Oke, coba saya tadi saya mau perbaiki sedikit lagi deh. Perbaiki nulis mana? Oh ini ya nulisnya ya. Nah, saya mau nulis bentar, sedikit nulis. Soal di sini soal kali ya. Bisa dilihat di layar nggak ya? Yang saya tulis ini ya. Kebaca nggak di layar ya? Baca Pak. Oke. Baca Pak. Masih. Oke. Nah, coba ini. Nah, ini. Tolong ini dipikirkan baik-baik ya.
Nah, oke. 1, 2, satu lagi ya. Coba bisa dimulai dikerjakan saya untuk latihan ya. Kalau enggak jelas silakan ditanyakan. Oke, satu lagi soal ya, yang komprehensif. Dan saya bilang udah komprehensif ini. Oke, semampunya nanti kita bahas ya. Dapat satu nggak apa-apa, yang penting nyoba ya. Ada 3 soal ya. Ada 3 soal. Wah. Halo. Ada 3 soal ya. Oke, Pak. Perhatikan baik-baik ini. Sudah komprehensif benar nih ya. Saya bikin komprehensif ini. Ini juga saya beri nah, dah. Nanti bisa lah. Atau plus nggak apalah, plusnya boleh ya. Nah, kita sudah biar beda. Oke. Coba nomor 1 log ya, kurung buka 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x plus 3, gampang kan ya fungsinya itu ya. Nah, nomor 2 itu fungsi x-nya adalah x pangkat 3 plus x pangkat 2 ya. Kemudian dikurangi 4x plus 6 pangkat min sepertiga ya. Halo, jelas ya? Min sepertiga ya. Ya jelas, Pak. Iya. Jadi itu pakai fungsi x pangkat n. N-nya min sepertiga min ya, ada minnya ya. Oke. Yang ketiga sama, tapi ini log sin ya, sin. Nah, fungsi x-nya sin x pangkat 3 ya plus x pangkat 2 min 4x plus 6 pangkat setengah. Oke, saya kira itu soalnya. Cukup hari ini mungkin ya. Oke, cukup banyak dibahas. Jadi tabel 21 sudah bisa dipakai semua ya, jelas ya. Halo semuanya. Tabel 21 jelas? Ya. Ya, Pak. Itu tinggal kalian mau apa tidak tergantung kalian, banyak latihan saja. Oke, silakan. Tinggal mantul dari sini aja ya. Oke, saya simpan dulu ini. Saya simpan dulu. Bila ada yang mau nanya silakan ya, saya tunggu ya. Sambil saya merevisi-revisi yang lain ini. Oke, itu mau ditulis dulu kali ya? Oh, saya mau ke yang lain dulu. Bisa ditulis dulu kali? Tulis dulu aja, Pak. Ya, silakan. Halo, semuanya tulis dulu biar nggak hilang dokumen. Saya mau pindah ke lain soalnya. Iya, Pak. Lu udah belum? Udah? Lu? Udah belum? Lagi nulis, Pak. Lu? Lagi ditulis, Pak. Ya.
Sudah belum? Sudah? Halo? Sudah belum? Halo, sudah belum? Sudah, Pak. Oke, saya mau beralih dulu ke yang lain dulu. Oke, silakan saya kerjakan ya. Kalau ada kesulitan, tolong di A boleh atau oral juga boleh ya. Silakan ya. Saya mau pindah dulu ke ini ya, ke WiFi dulu ya. Ini saya pakai tethering soalnya ini ya. Jadi saya lihat sebentar ya, biar enggak buang-buang pulsa ya. Tapi Iya, sebentar Pak. ya. Iya, Maaf, Pak. sayang ini bang lagi pulsa agak mahal. Saya izin dulu sebentar ya. Iya, Pak.
Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Belum? Halo? Belum? Halo? Ada yang ditanyakan? Lagi nyoba ngitung, Pak. Oke, silakan. Saya tunggu ya. Baik. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Halo, halo. Halo. Halo Bandung.